Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Indonesia berusaha mencari sistem pemerintahan yang dirasakan sesuai dengan kehidupan berbangsa Indonesia. KNIP yang dipimpin Sultan Syahrir berhasil mendorong pemerintah, yaitu Wakil Presiden Hatta, untuk mengeluarkan maklumat pemerintahan 13 November 1945 tentang pendirian partai-partai politik dan maklumat pemerintah 14 November 1945 tentang pemberlakuan kabinet parlementer. Dengan maklumat tersebut, Indonesia menjalankan sistem parlementer dalam menjalankan pemerintahan. Maka dari itu, Presiden hanya sebagai kepala negara dan simbol, sedangkan urusan pemerintah diserahkan kepada Perdana Menteri. Sistem pemerintahan demokrasi parlementer atau liberal diterapkan di Indonesia pada 1950 sampai 1959. Ketika menganut sistem ini, pemerintahan Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri, bersama Presiden sebagai kepala negara. Secara garis besar, kabinet-kabinet di Indonesia terbagi menjadi 7, yaitu 1. Kabinet Natsir, bulan September 1950 sampai Maret 1951. Natsir adalah tokoh masyumi Partai Islam yang amat kuat saat itu. Usahanya untuk merangkul Partai Nasional Indonesia, PNI, selalu saja kandas. PNI bahkan melakukan tuntutan terhadap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 yang dikeluarkan Natsir. Sebagian besar parlemen berpihak kepada PNI, sehingga akhirnya Natsir mengundurkan diri dari jabatannya. Kedua, Kabinet Sukiman, bulan April 1951 sampai Februari 1952. Sama seperti Natsir, Sukiman Wiryo Sanjoyo, sang Perdana Menteri, adalah orang masyumi. Beberapa kebijakan Sukiman ditentang oleh PNI, bahkan kabinetnya mendapatkan mosi tidak percaya dari partai politik yang dibentuk oleh Soekarno tersebut. 3. Kabinet Wilopo, bulan April 1952 sampai Juni 1953. Tugas pokok Wilopo ketika itu menjalankan pemilu untuk memilih anggota parlemen dan konstituen. Keempat, Kabinet Ali Sastro Mijojo, 1. bulan Juli 1953 sampai Juli 1955. Ali Sastro Mijojo melanjutkan tugas kabinet sebelumnya untuk melaksanakan pemilu. Kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap, bulan Agustus 1955 sampai Maret 1956. Burhanuddin Harahap dengan kabinetnya berhasil melaksanakan pemilu yang sudah direncanakan tanpa mengubah waktu pelaksanaan. Pemilu 1955 berjalan relatif lancar dan disebut-sebut sebagai pemilu paling demokratis. Kendati begitu, masalah ternyata terjadi pula. Soekarno ingin melibatkan PKI dalam kabinet, kendati tidak disetujui oleh koalisi partai lainnya. Keenam, Kabinet Ali Sastro Mijojo kedua, Maret 1956 sampai Maret 1957. Berbagai masalah juga dialami Kabinet Ali Sastro Mijojo. Untuk kali kedua ini, kabinet ini pun menuai kritik, akhirnya bubar dalam setahun. 7. Kabinet Juanda, bulan Maret 1957 sampai Juli 1959. Terdapat 5 program kerja utama yang dijalankan Juanda Kartawijaya, yakni membentuk Dewan Normalisasi Keadaan Indonesia, membatalkan pelaksanaan KMB, memperjuangkan Irian Barat, dan melaksanakan pembangunan. Sistem kepartaian. Sistem politik pada masa demokrasi liberal banyak melahirkan partai-partai baru. Partai-partai tersebut berlomba agar mendapatkan kursi di parlemen. Namun, ada 2 partai kuat dalam parlemen yang silih berganti memegang kekuasaan dalam 4 kabinet, yaitu PNI dan Masyumi. Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal, namun keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan. Gagasan pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945 yang dikeluarkan oleh Muhammad Hatta. Melalui maklumat inilah, gagasan pembentukan partai-partai politik
dimunculkan kembali dan berhasil membentuk partai-partai politik baru. Beberapa partai politik yang didirikan antara lain sebagai berikut. 1. Majelis Syuro Muslimin Indonesia Masyumi dengan pimpinan Dr. Sukirman Wiryo Sanjoyo didirikan pada 7 November 1945. Kedua, Partai Nasional Indonesia PNI dengan pimpinan Sidik Joyo Soekarto didirikan pada 29 Januari 1945. Ketiga, Partai Sosialis Indonesia PSI dengan pimpinan Amir Syarifuddin didirikan pada 20 November 1945. Ketiga, Partai Komunis Indonesia PKI dengan pimpinan Mr. Muhammad Yusuf didirikan pada 7 November 1945. Kelima, Partai Buruh Indonesia PBI dengan pimpinan Nyono didirikan pada 8 November 1945. Keenam, Partai Rakyat Jelata PRJ dengan pimpinan Sultan Dewanis didirikan pada 8 November 1945. Ketujuh, Partai Kristen Indonesia Parkindo dengan pimpinan Probo Winoto didirikan 10 November 1945. Kelapan, Partai Rakyat Sosialis PRS dengan pimpinan Sultan Syahrir didirikan pada 20 November 1945. Kesembilan, Persatuan Marheng Indonesia Permai dengan pimpinan JP Asa didirikan pada 17 Desember 1945. Kesepuluh, Partai Katolik Republik Indonesia PKRI dengan pimpinan I.J. Kasimo didirikan pada 8 Desember 1945. Pemilihan Umum 1955. Pemilihan Umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama Indonesia dan diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Sesuai tujuannya, pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu 1. Tahap pertama adalah pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Kedua, tahap kedua adalah pemilu untuk memilih anggota konstituen. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilu 1955 tidak dilanjutkan sesuai jadwal pada 5 tahun berikutnya, 1960. Hal ini dikarenakan pada 5 Juli 1959 dikeluarkan dekret Presiden yang membubarkan konstituen dan pernyataan kembali ke UUD 1945. Kemudian pada 4 Juni 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 setelah sebelumnya Dewan Legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak melalui Dekret 5 Juli 1959 membentuk DPR gotong royong, DPR GR, dan MPR sementara MPRS, yaitu semua anggotanya diangkat Presiden. Sistem ekonomi Indonesia yang pertama kali diterapkan adalah sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini berlangsung dari tahun 1950 hingga tahun 1957. Untuk menanggulanginya, diterapkanlah kebijakan menggunting uang kertas 5 menjadi 2 bagian. Kebijakan ini diambil oleh Menteri Keuangan yang saat itu tengah menjabat, yaitu Bapak Syarifuddin Prawiranegara. Pada saat itu juga terjadi gerakan Benteng untuk merubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Kebijakan ini dinyatakan oleh Dr. Sumitro Djojo Hadikusumo. Gerakan ini dilakukan untuk melindungi para pengusaha dalam negeri dengan memberikan suatu bantuan berupa kredit dan bimbingan yang konkret. Masa demokrasi liberal parlementer di Indonesia. Kekacauan politik yang timbul karena pertikaian partai politik di parlemen menyebabkan sering jatuhnya bangun kabinet, sehingga menghambat pembangunan. Kegagalan konstituen disebabkan karena masing-masing partai hanya mengejar kepentingan partainya saja, tanpa mengutamakan kepentingan negara dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang berisi sebagai berikut. 1. Pembubaran konstituen.
Kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Keempat, pembentukan MPRS dan DPHS. Setelah keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan tidak diberlakukannya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950, maka secara otomatis sistem pemerintahan demokrasi liberal tidak berlaku di Indonesia, dan mulainya sistem presidensil dengan demokrasi terpimpin ala Soekarno.